Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab seputar permasalahan kartu keluarga dan surat keterangan domisili PPDB Jatim 2022. Yang pertama, kenapa sih Pak harus kartu keluarga? Oke ya. Di dalam Juknis anak-anak calon peserta didik baru itu usia maksimalnya paling tinggi itu adalah 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 dan usia tersebut bisa dilihat pada kakak kalian. Oke ya. Dan yang kedua, untuk penerimaan PPDB itu menggunakan mekanisme zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali. Dan kakak kalian itu bisa digunakan untuk mengukur jarak dari rumah kalian ke sekolah. Itu yang untuk zonasi anak-anak ya. Jadi itulah kenapa harus memakai kartu keluarga. Nah, kemudian kakak itu ternyata ada beberapa masalah. Yang paling umum itu adalah hilang atau tidak ada. Hilang itu kan ada beberapa sebab. Ada sebab karena bencana alam dan bencana sosial. Dalam kondisi tertentu anak-anak jika memang hilang dalam keadaan tertentu itu bisa diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kepala desa dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili. Nah, ini adalah contoh surat keterangan domisili. Jadi setiap desa itu punya contoh surat domisili masing-masing anak-anak ya. Jadi surat domisilinya asli bukan fotokopi, ditandatangani kepala desa, cap dan stempel basah ya. Nah, sekarang ada tanya jawab. Pak, saya ingin mendaftar di kabupaten lain, yang diupload itu KK atau surat keterangan domisili. Oke ya. Ini persis dengan kejadian murid saya yang kemarin. Jadi dalam kondisi normal anak-anak artinya tidak ada permasalahan dengan kartu keluarga, tidak ada perbaruan, tidak hilang. Itu yang diunggah adalah kartu keluarga. Jadi meskipun kalian berdomisili di Malang misalnya, terus kalian ingin sekolah ke luar Malang, keluar kabupaten di daerah lain itu bisa. Nanti ada pilihan ke sekolah di luar kabupaten anak-anak, jangan khawatir ya. Kemudian Pak, umur kakak saya itu kurang dari 1 tahun karena baru saja update ada keluarga yang baru. Apakah bisa diupload Pak? Ya jelas bisa. Tapi ada syaratnya, yaitu untuk kakak yang baru saja diupdate atau diperbarui dan berumur kurang dari setahun, itu harus melampirkan surat keterangan RT, RW, dan desa anak-anak ya. Dijelaskan pula alasan perubahan kakaknya. Pak, saya tinggal di asrama Pak mulai dari awal masuk sekolah, sedangkan kakak dan tempat tinggal saya kan jauh. Solusinya gimana? Oke ya. Jawabannya adalah membuat surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga atau asrama tempat kalian tinggal. Contohnya surat keterangan dari pondok, surat keterangan dari panti asuhan. Saya punya teman yang mulai dari SMP itu memang bertempat tinggal di pondok anak-anak, mondok memang. Tapi sekolahnya sekolah umum dan kemudian tahun ajaran baru dia ingin melanjutkan ke sekolah umum lagi. Nah, syaratnya apa? Dia harus membuat surat keterangan dari pondok pesantren ditandatangani oleh pengurusnya, ketuanya atau pengasuhnya. Itu ya. Itu untuk yang tinggal di asrama yang sejak lama. Kemudian Pak, saya dan orang tua itu baru saja pindah rumah mengikuti pekerjaan ayah saya. Sedangkan kakak itu masih proses. Ini persis dengan kejadian murid saya. Ya, jadi dari luar
pindah kerja mengikuti ayahnya, sekolahnya kebetulan dekat dengan sekolah saya. Nah, jawabannya adalah membuat surat keterangan domisili, kemudian dilampirkan surat tugas ayah kamu dari lembaga atau tempat ayah kamu bekerja. Oke ya, cukup surat keterangan domisili. Nah, ini berarti daftarnya nanti bisa daftar perpindahan orang tua. Oke ya. Kalau daftar menggunakan jalur perpindahan orang tua, nanti melampirkan surat tugas ayah kamu ya, dari lembaga atau tempat ayah kamu bekerja. Pak, orang tua saya cerai, saya tinggal bersama ibu, sedangkan kakak di bawah ayah. Kebetulan sekolah yang saya tuju itu dekat dengan rumah ibu, Pak. Solusinya gimana? Ya. Jadi kalian tetap harus membuat surat keterangan domisili. Kemudian diberikan keterangan di situ, di surat keterangan domisili itu, bahwa kamu memang anak kandung dan bertempat dengan ibu kamu. Kemudian Pak, orang tua saya merantau. Saya tinggal bersama nenek semenjak kecil, sedangkan kakak nenek saya tidak ada nama saya. Itu bagaimana Pak? Oke ya, solusinya membuat surat keterangan domisili dan diberikan keterangan bahwa kamu memang tinggal bersama nenek kamu mulai dari kecil di rumah nenek. Itu insya Allah perangkat desanya, pamong desanya sudah tahu kalau memang kamu di situ anak-anak. Dan yang terakhir, kesimpulannya anak-anak, pemerintah memberi kesempatan kepada kalian untuk memilih sekolah dan kalian berhak memperoleh pendidikan di mana saja. Jangan khawatir, insya Allah kalian pasti diterima di sekolah tujuan. Tapi, ada tapinya, sekolah itu mempunyai keterbatasan daya tampung siswa baru. Jadi jika pendaftarnya berlebih, maka harus ada seleksi. Seleksinya tadi apa? Seleksinya kalau zonasi ya KK, surat domisili, kalau prestasi ya nilai rapor. Oleh karena itu, perhatikan betul jadwal dan syarat PPDB-nya anak-anak. Jangan sampai terlambat mendapatkan informasi PPDB. Itu yang harus kalian perhatikan betul. Itu saja yang bisa saya sampaikan anak-anak. Mudah-mudahan kalian diberi kelancaran dan bisa masuk ke sekolah tujuan dengan lancar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.